Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdia Puspita Ayu dengan NIM C0C0 19008 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Apa itu aset lancar dan apa saja yang termasuk ke dalam aset lancar? Current aset atau aset lancar atau aktiva lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya 1 tahun. Dalam neraca, pencatatannya dipisahkan dengan aktiva tidak lancar atau fixed asset. Kemudian, apa saja jenis-jenis aset lancar? Nah, aset lancar itu yang pertama ada kas dan bank. Kas merupakan uang tunai yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan, sehingga dalam pencatatannya akan ditempatkan paling atas. Namun ada beberapa yang tidak termasuk ke dalam aktiva lancar. Yang pertama itu deposito, yang kedua perangko dan materai, kemudian bond kas atau uang muka, dan yang terakhir cek mundur atau cek kosong. Yang kedua, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini meliputi surat-surat berharga, kepemilikan saham atau obligasi yang bersifat sementara dan dapat dijual sewaktu-waktu. Kemudian ada account receivable atau piutang. Adalah tagihan uang perusahaan pada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal keluarnya tagihan dalam aktiva lancar. Kemudian yang keempat, beban dibayar di muka adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa dari pihak lain. Namun pengeluaran itu belum jadi biaya atau jasa tersebut belum dinikmati oleh perusahaan pada saat pembayaran dilakukan. Nah, yang kelima itu ada persediaan, merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, untuk proses produksi atau dalam perjalanan, serta bentuk bahan atau perlengkapan digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, apakah itu kas dan setara kas? Kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Sedangkan setara kas adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan. Kemudian jenis kas. Jenis kas itu ada petty cash atau kas kecil. Kas kecil adalah kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar dengan menggunakan cek. Dan yang kedua itu ada kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari keamanan. Nah, kalau jenis-jenis dari setara kas itu, yang pertama ada mata uang, yang kedua cek, yang ketiga deposit bank, yang keempat surat perintah bayar, yang kelima giro bank, dan yang keenam bond kas kecil. Karakteristik kas, yang pertama, kas merupakan aset perusahaan yang liquid. Yang kedua, kas dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Dan yang ketiga, kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Kemudian, apa saja sifat dari aktiva setara kas? Yang pertama, aktiva setara kas terlibat dalam semua transaksi perusahaan. Yang kedua, aktiva setara kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda dari pemilik. Yang ketiga, jumlah uang aktiva setara kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga agar tidak selalu cukup dan tidak berlebihan. Selanjutnya, konsep pembukuan tabungan. Menurut Undang-Undang Perpajakan Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Kemudian, tujuan tabungan itu apa? Yang pertama, penyisian sebagai hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan hari depan. Yang kedua, sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu atau kelompok. Adapun syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Ini terdapat dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Nah, ini terdapat dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Tata Cara Perpajakan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Ini juga terdapat di dalam pasal 28 Undang-Undang ayat 5. Kemudian yang keempat itu pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan di wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Ini terdapat dalam pasal 28 ayat 8 Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 PMK 03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 PMK 03/2015, bahasa asing yang diperkenankan adalah bahasa Inggris dengan mata uang asing yang dikenakan adalah dolar. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Ini terdapat dalam pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya ada pembukuan rekening. Setiap pemohon yang akan membuka rekening tabungan wajib mengisi formulir pembukuan tabungan yang terdiri dari 3 rangkap dan di dalamnya terdapat isian mengenai data pribadi pemohon. Kemudian klasifikasi investasi pada efek tertentu. Yang pertama, pada saat perolehan, perusahaan harus mengklarifikasikan efek utang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut ini. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh. Yang kedua, diperdagangkan. Dan yang ketiga, tersedia untuk dijual. Yang kedua, efek yang diklarifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, jika perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki efek utang hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklarifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan serta amortisasi atau premi dan diskonto. Yang ketiga, perusahaan mungkin mengubah maksud untuk memiliki efek utang tertentu sampai dengan saat jatuh tempo dengan menjual atau mentransferkan efek utang tersebut. Kemudian penyajian laporan keuangan efek utang maupun ekuitas ini dijelaskan menjadi 3 bagian. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo. Ini maksudnya adalah suatu efek hutang atau efek ekuitas yang bertujuan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan. Maksudnya, efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklarifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Dan yang ketiga, tersedia untuk dijual. Efek ini tidak diklarifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklarifikasikan dalam kelompok yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Efek utang itu adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Sedangkan efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak yang diperoleh, misalnya waran,
dan opsi beli atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau yang akan diterapkan. Pada saat perolehan perusahaan mengklarifikasikan efek hutang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo, yang kedua diperdagangkan, dan yang ketiga tersedia untuk dijual. Nah, untuk pengungkapan efek utang dalam kelompok AFS dan HTM, informasi tentang jatuh tempo harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan tahun terakhir yang disajikan. Dapat dikelompokkan menjadi waktu yang pertama itu kurang dari 1 tahun, yang kedua antara 1 sampai 5 tahun, dan yang ketiga antara 5 sampai 10 tahun, yang terakhir yang keempat lebih dari 10 tahun. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya seputar aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.